trust and agree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wadin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Insinyur Ahmad Rafi'i MT selaku Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan. Yang kami hormati narasumber kami yang hebat Bapak Ustadz Fatih Karim. Yang kami hormati pula Ketua IMA, dan yang kami hormati Ketua Pelaksana Kiai Ngopi Jakarta 2021, dan tak lupa kepada Panitia Pelaksana Acara Kiai Ngopi Jakarta 2021, serta tamu-tamu yang sudah datang pada hari ini, dengan sehat dan walafiat. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di acara pada hari ini dengan sehat. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Amin. Selanjutnya, saya Kian Suzara Halsabila selaku MC pada hari ini ingin membacakan susunan acara. Mohon izin ya teman-teman untuk saya bacakan susunan acaranya. Untuk acara pertama ada pembukaan, dilanjutkan oleh tilawah Al-Quran, dilanjutkan sambutan dari Ketua Pelaksana, ada tausiah dari Ustadz Fatih Karim, ada sesi tanya jawab, dan juga ada penyampaian program dari tim Ustadz Fatih Karim, lalu ada penutupan. Baiklah, acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita membuka acara pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu ada tilawah Al-Quran oleh Saudara Syafriyadi Kurnia Parma. Kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Syafriyadi. Habis dengar bacaan Al-Quran rasanya sejuk ya. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin. Oke, untuk acara selanjutnya nih, ada kata sambutan dari Ketua Pelaksana kita. Silakan Ketua Pelaksana kepada Saudara Aditya Pratama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti kajian inspiratif agama Islam untuk perkara iman yang disebut Kiai. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umat di akhir zaman ini. Semoga dapat terus teguh dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, menyampaikannya. Dan semoga kelak pula kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Rofi selaku Warek 3 bidang kemahasiswaan, yang saya hormati Ustadz Fatih dan tim, yang saya hormati dan cintai panitia dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fatih yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Dan terima kasih kepada panitia yang telah membuat acara ini agar dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih pula kepada peserta
yang telah ikut berpartisipasi mengikuti dalam acara hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan sesuai tema yang telah diusung. Semoga kita dapat menjadikan Rasulullah, menjadikan tauladan bagi kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Sekian sambutan dari saya selaku ketua pelaksana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah tausiah dari Ustadz Fatih Karim. Karena kita masih menunggu Ustadz Fatih Karim, sekarang boleh dilanjutin oleh acara selanjutnya, yaitu penyampaian program Cinta Quran dari tim Ustadz Fatih Karim. Dipersilakan tempat dan waktunya. Baik, tes cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahra, juga teman-teman dari Universitas 17 Agustus Jakarta ya, juga kegiatan Kiai Ngopi, keren banget namanya. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan banyak kebaikan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sore ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga pada para pengurus atas kesempatannya untuk diberikan waktu untuk silaturahmi di sini. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam, mewakili rekan-rekan yang alhamdulillah dibina oleh guru kita Ustadz Fatih Karim, dan mohon doa, beliau sedang di jalan, sedang di tol mau join, cuman khawatir sinyalnya nggak stabil, jadi beliau nyari rest area dulu. Mudah-mudahan bisa segera gabung. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa informasi dari Cinta Quran. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kita ataupun untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saya izin menampilkan slide, boleh ya? Oke. Nah, apakah sudah tampil slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, alhamdulillah, insya Allah, terima kasih. Nah, yang pertama, kami memiliki program umroh gratis. Nah, kalau di sini ya, rekan mahasiswa, kawan-kawan, siapa yang mau umroh? Coba, boleh ketik di kolom chat. Bukan hanya umroh, tapi umroh gratis. Nah, ya, boleh ketik saya, ya. Ini majelis ilmu. Insya Allah ada malaikat juga yang mengaminkan segala doa-doa yang terucap di dalam majelis ilmu, insya Allah. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan ya tahun ini insya Allah Allah memberikan kesempatan kita untuk mengunjungi Baitullah, bisa doa, ibadah langsung di depan mu'tasim, insya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, salah satunya teman-teman juga bisa menggunakan program umroh gratis dari Cinta Quran. Kami dari Cinta Quran mengumpulkan nama-nama jamaah dari bulan Januari hingga bulan depan Desember 1 tahun untuk dipilih 6 orang yang beruntung untuk mendapatkan umroh gratis dari Cinta Quran. Nah, alhamdulillah nih tahun lalu sudah ada 15 orang yang mendapatkan umroh gratis, dan tahun ini akan ada 6 orang ya yang diundi untuk mendapatkan umroh gratis dari Cinta Quran. Mudah-mudahan 1, 2, atau 3 bahkan dari kajian kita pada sore hari ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin, karena 6 orang ya. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Pastikan nama-nama kita termasuk nama-nama yang akan diundi di bulan depan nanti ya di event akbar di Cinta Quran. Nah, caranya gimana? Boleh nih ketik ada link s.id/gratis umroh, atau boleh nomornya dicatat. Itu ada barcode juga, boleh di-scan untuk mendaftar nama kita untuk kemudian diundi nanti bulan depan. Yuk, daftar dulu aja. Kita nggak tahu Allah memberikan jalan kita dari mana ya. Insya Allah. Kalau belum siap gimana? Boleh nanti dialihkan ke keluarga ya, orang tua, masya Allah ya. Jadi yuk daftar dulu, insya Allah biar Allah yang memudahkan jalan kita. Nah, ini informasi yang pertama.
Nah, selanjutnya kita akan simak video berikut. Inilah masyarakat dengan beragam suku, bahasa, warna, dan ragam kegiatan kesehariannya. Mereka yang bekerja, mengenyam pendidikan, merawat keluarga, sampai menyalurkan hobi untuk kepuasan. Terus, bagaimana mereka bisa mendekatkan diri dengan Quran di tengah ragamnya kegiatan mereka? Inilah tugas kami. Ya, kami, Cinta Quran Call, melalui program 15 menit untuk Indonesia. Cinta Quran Call menghubungkan setiap orang dari kalangan manapun, dengan latar belakang pendidikan apapun, agar mendapat kesempatan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Untuk memastikan itu semua terjadi, puluhan asatis dan asatizah siap untuk hadir melayani ribuan masyarakat Indonesia yang ada di kota ataupun di daerah. Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Dipandu oleh kami, pengguna layanan bisa menentukan haknya sepeser pun. Dengan Cinta Quran Call, kajian Quran bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Demi memberikan layanan Quran yang terdepan, kami tak henti berinovasi menggunakan teknologi untuk mendukung berbagai perubahan dan kemajuan yang kami sedang membangun ekosistem dan bertransformasi menjadi kajian online dengan fitur audio dan visual. Berbagai kajian digital pun dikembangkan agar masyarakat Indonesia bisa merasakan pengalaman digital yang berkualitas. Alhamdulillah, barusan kita saksikan ya program bimbingan baca Quran. Jadi nanti buat teman-teman yang sering terkendala belajar Qurannya, nah boleh nih ya. Jadi setelah mendaftar akan dibuatkan janji mau ditelepon setiap kapan. Nah ini gratis ya. Jadi nggak perlu siapin kuota, nggak perlu siapin dana, cukup siapkan baterai, nomor aktif, dan waktu. Insya Allah nanti tim kami yang akan membimbing. Yang Ikhwan akan dibimbing dengan yang Ikhwan, yang Akhwat juga akan dibimbing dengan yang Akhwat. Mudah-mudahan bisa semakin mendekatkan kita dengan Quran, sehingga Quran memberikan syafaat kita, nanti menghindarkan kita dari azab neraka Jahannam. Masya Allah. Nah, kami juga memiliki program Indonesia Bisa Baca Quran sebagai bentuk kepedulian kami atas kondisi negeri ini, di mana Indonesia negeri mayoritas Muslim terbesar, namun menyimpan duka yang begitu mendalam bagi kami, yaitu lebih dari setengah penduduk Muslimnya tidak bisa baca Quran. Ya, alhamdulillah nanti linknya akan saya share juga ya, Mbak Rizka ya. Nah, ini jadi lebih dari 100 juta Muslim di Indonesia tidak bisa baca Quran. Karena itu kami mengajak teman-teman untuk sama-sama peduli, berbagi peran, aktif. Kalau ada teman kenal yang masih terkendala belum bisa baca Quran, nah kami punya program Indonesia Bisa Baca Quran, di mana 6 jam kalau offline, kami dari yang nggak bisa baca sama sekali, buta huruf, nggak tahu A, Ba, Ta. Nah, ini sampai bisa baca huruf sambung. Nah, itu 6 jam. Boleh nih teman-teman di daerah, kalau ada kenalan, diundang kita, nggak perlu mikirin biaya. Insya Allah free. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bisa baca Quran. Nah, yang online juga bisa 4 kali pertemuan, insya Allah melalui aplikasi Zoom. Nah, ini boleh didaftar di link atau di nomor telepon yang telah tertera di layar. Insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan banyak kebaikan untuk kita. Dan bagi yang ingin mendukung dalam bentuk donasi juga bisa menyalurkan ke nomor rekening berikut. Insya Allah setiap 100.000 akan ada satu saudara Muslim kita yang terbebas dari buta huruf Quran. Karena data bawah yang kami temui, banyak sekali di antara mereka yang sebenarnya ingin sekali bisa baca Quran, adalah tidak ada dai di sana, tidak ada guru di sana, ya mereka mau malu terbatas, mereka enak, akhirnya mereka tidak bisa jauh dari pendidikan. Alhamdulillah ya, kami datang dan senang sekali apabila ada yang membantu mereka. Ya, kalau kita lihat anak-anak baru bisa naik sepeda,
pas naik sepeda terus gitu. Nah, begitu juga mereka ketika baru bisa baca Quran terus pagi, siang, sore, malam, Masya Allah. Dan mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf yang mereka hafal akan mengalirkan pahala kepada kita yang terus mengalir tanpa berhenti, Masya Allah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dan mudah bermanfaat. Semoga Allah membukakan hati kita, menuntun kita menuju kebaikan-kebaikan, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah Ustaz sudah ada di rest area gabung. Mudah-mudahan bisa segera join. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Ustaz Karim atas presentasinya. Programnya sungguh Masya Allah sekali ya. Sekarang ada tausiah nih dari narasumber terhebat kita, yaitu dari Ustadz Fatih Karim. Dipersilakan atas tempat dan waktunya jika sudah datang. Ya, alhamdulillah. Beliau lagi proses join ya. Mudah-mudahan jam 4 bisa join. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau ditanya juga boleh. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa sinergi terus. Teman-teman semangat. Wah, ini Mas Zain ya. Salam dari Binjai. Alhamdulillah. Insyaallah. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Izin bertanya boleh Kak? Oh boleh. Mau tanya dong untuk tips menghafal Al-Quran yang baik dan benar itu bagaimana ya biar cepat hafal gitu. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Keren itu pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Saya juga pengen tahu sebenarnya. Insya Allah nanti ada gurunya ya kalau pertanyaan seperti ini ya biar dijawab sama yang ahlinya. Khawatir kalau saya yang jawab nanti malah keliru. Nah, insya Allah nanti bisa nanya langsung ke guru kita. Nah kalau seputar program, insya Allah bisa nih. Misal ngadainnya perlu ada berapa, misal harus satu kelas itu minimal 25 orang. Gitu. Karena salah satu yang bikin kita semangat kan, jangan sendirian, ada teman. Jadi ada 25 orang, nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu sedikit juga. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi semangat baca Quran. Jadi untuk satu kelas, bagi yang ingin mengadakan secara offline, bisa mengadakan, dikumpulin nih. Ya, misal teman-teman banyak nih ternyata yang belum bisa baca Quran, nah dikumpulin. Insya Allah kita training gratis. Ya, di daerah jauh nggak apa-apa. Kita sering keliling Indonesia, alhamdulillah. Dari mulai Aceh ya sampai ke Maluku, insya Allah kita sudah sering. Alhamdulillah penerima manfaatnya juga sudah 70.000, namun ini masih sangat sedikit dibandingkan angka 100 juta. Alhamdulillah di Aceh itu ya teman-teman, kalau boleh sharing sedikit, itu ada satu daerah yang bisa baca Qurannya itu cuma imam masjidnya doang, ya imam musalanya doang. Nah, kebayang tuh kalau sakit berarti gimana nanti yang jadi imam. Nah, alhamdulillah kita datang dan mereka responnya sangat senang. Nah, yuk kita sama-sama bantu orang-orang yang mungkin ada di antara kita yang ada kenalan. Bali belum ada Mas Azam. Boleh nih ya diundang kita untuk mengadakannya insya Allah. Kalau kemarin di Bali kita ngadain Amazing Muharram ya, yang ke-8 ya. Insya Allah. Sudah join belum ya Ustaz Fatih? Alhamdulillah nih Ustaz Fatih udah join. Saya kembalikan kepada MC ya. Selamat datang Ustadz Fatih Karim. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk ini. Sekarang ada tausiah dari Fatih Karim. Dipersilakan tempat dan waktunya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan semua tugas-tugas dan mimpi-mimpi besar ya untuk dicapai. Mudah-mudahan selulus dari kampus, mudah-mudahan teman-teman semuanya Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan juga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat dan Allah mudahkan jodohnya. Amin. Kayaknya doa jodoh ini paling buat ini ya, terhibur ya. Kalau udah jodoh, aduh, udah senang banget ngobrolin ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa sedikit sharing kepada teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf ya kepada panitia ya, karena saya sedang dalam perjalanan dari Bogor ke Semarang dan sekarang sedang di jalan. Tadi sinyalnya nggak stabil, jadi saya harus cari rest area dulu dan saya berhenti sebentar untuk bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Di sini ada Mas Bima ya, ada Mbak Rara, ada Mbak Zahra ya. Akan lebih baik lagi kalau videonya diaktifkan ya, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Kalau nggak diaktifkan kan kayak ngomong sama dinding ya, Mas Bima ya. Kalau gini kan kita bisa ngelihat, oh ini namanya Mbak Rara, saya jadi kenal. Ini ada Mbak Kuria, gitu ya. Nah, ya kan, ada Ukti Ani, ada Aziz Bintang, Masya Allah. Ada Marson, ya. Oh, di Gorontalo, Masya Allah, jauh banget. Luar biasa. Ya, memang kalau udah online susah batasin ya. Bisa-bisa dari luar negeri juga bisa gabung pada sore hari ini ya. Baik, alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini, insya Allah kita semuanya bersyukur ya pada Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara dunia. Dan ini sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan di usia kita yang masih pada muda ini, atau ada orang tua di sini, coba absen dulu. Kayaknya orang-orang muda semua deh ya. Insya Allah ya, orang muda semua dong ya. Bismillah, kalaupun tua itu umurnya ya, tapi semangatnya tetap muda ya. Nah, mudah-mudahan usia muda yang kita miliki ini semuanya digunakan di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kumpul, bertemu, ngobrol-ngobrol tentang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita masih dalam suasana Maulid ya, walaupun sebenarnya sudah tidak Rabiul Awal ya, tetapi kita masih tetap ya memperingati ini sebagai Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta. Teman-teman semuanya, kenapa Nabi itu layak dicontoh? Ya, karena memang pada dasarnya manusia ini ketika dia hidup di dunia, dia butuh role model, dia butuh contoh, dia butuh jejak, dia butuh teladan. Ya, jadi kalau kita nggak butuh contoh, nggak ada contoh, ya kita mau seperti apa? Itu tuh kan bingung ya. Contoh misalnya, ya untuk membuat kue aja kita butuh contoh, ya. Untuk membuat motor aja kita butuh contoh, ya enggak? Untuk membuat apapun ya kita butuh contoh. Ya contohnya enggak gimana gitu kan? Kita ingin membuat sesuatu yang mirip gitu ya. Kita butuh contoh gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya yang sudah gabung, yuk buka Qur'annya sore ini, Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, boleh silakan buka Qur'annya, Quran surat Al-Ahzab ya. Di HP boleh Ustadz? Boleh dong ya. Nggak harus di mushaf Quran karena di HP sekarang juga sudah ada. Ya, Al-Ahzab. Ya, sudah siap? 21 ya. Al-Ahzab itu 33. Nah, coba di 21-nya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dengan penegasan laqad kana ya. Udah laqad ya, pakai kana lagi. Jadi laqad sungguh. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya sungguh banget gitu ya. Sungguh. Nah, gimana? Mbak Zahra kalau meyakinkan orang sungguh gitu.
Gimana ngomong sungguh gitu ya. Beneran nih ya gitu. Sungguh gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa artinya? Coba teman-teman baca terjemahannya di sana. Dan sungguh-sungguh dalam diri Rasul itu terdapat teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, teladan terbaik. Jadi kalau mau jadi ayah terbaik, lihat Rasulullah. Kalau mau jadi suami terbaik, lihat Rasulullah. Kalau mau jadi kepala negara terbaik, lihat Rasulullah. Tapi Ustadz, kalau perempuan gimana dong jadi Rasulullah? Lihat istri-istrinya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau ingin jadi pemimpin kepala negara terbaik, lihat Rasulullah. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mau bisnis, teman-teman di sini siapa yang jurusannya atau udah punya bisnis? Yang udah mahasiswa, tapi udah punya bisnis. Coba ketik di kolom komen dulu dong, saya ingin kenalan. Mana yang udah punya bisnis? Ada yang punya bisnis? Endorse, boleh nanti di endorse di Instagram ya. Okta di Jakarta. Oke, siapa lagi yang udah punya bisnis? Ya, Trivelo. Oh, apa tuh? Boleh tuh ya. Nanti insya Allah kita sinergi ya. Apalagi saya Ustadz Fisip Muhammad Nur Atik ya, Sauki. Oke. Zain ya dari Binjai. Masya Allah. Salam dari Binjai. Wah, lagi viral tuh salam dari Binjai. Ya, Masya Allah. Yang udah punya bisnis ya, antum ingin punya bisnis ya, berkah dunia dan akhirat ya. Berkah di dunia artinya apa? Cash flow-nya gede, duitnya banyak, profitnya gede ya, sedekahnya banyak, tapi apa? Tapi Masya Allah, sedekahnya juga banyak gitu. Ya, itu namanya apa? Berkah berlimpah. Nah, orang yang punya bisnis ingin bisnisnya besar, bermanfaat ya. Bagaimana caranya? Ya contoh aja Rasulullah, Rasul pedagang. Ya kan? Rasul kita perniaga. Rasul kita as a trader ya, beliau itu adalah seorang pedagang, beliau pengusaha ya. Sejak kecil beliau sudah ikut dengan kakeknya berniaga ke luar negeri loh, nggak main-main ya di zaman itu ya. Nah, bagi yang ingin jadi suami, mana yang belum nikah di sini ya, coba saya ingin kenalan dulu yang belum nikah mana. Kayaknya yang jomblo lebih banyak kayaknya di sini ya. Yang belum nikah, pingin nggak rumah tangganya adem, rumah tangganya nggak berantem ya, rumah tangganya nggak cakar-cakaran ya, rumah tangganya nggak gaplok-gaplokan gitu ya, pingin ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tirulah rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Teman-teman pingin jadi apa? Pingin jadi kepala negara terbaik. Siapa di sini yang pingin mengganti presiden? Oh jangan, nanti kita kena pasal ya. Kenapa? Karena katanya presiden sekarang seumur hidup. Waduh, gitu ya. Nah, kalau ingin jadi kepala negara terbaik, ya contoh Nabi, bukan pencitraan ya, tapi sebuah kepala negara yang mampu menaklukkan Persia dan mampu menaklukkan Romawi. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Bisa kebayang teman-teman semuanya, Mekah, Madinah waktu itu kecil ya, negara yang tidak diperhitungkan ya. Madinah itu aduh luasnya juga lebih luas Jakarta, lebih besar kota Medan, lebih besar mana ya? Oh, Bandung ya. Madinah itu kecil banget, tapi Madinah itu mampu mengalahkan Bizantium, Imperium, Romawi dan Persia. Bayangin teman-teman semuanya. Bayangin ya, Romawi itu luasnya 5 juta kilometer ya. Persia itu luasnya 7,4 juta kilometer. Kebayang besarnya. Indonesia luasnya berapa? Coba saya ingin tanya. Siapa yang ngaku tinggal di Indonesia? Berapa luas Indonesia? Sabang sampai Merauke. Coba jawab di kolom komen. Saya ingin tahu. Siapa yang ngaku orang Indonesia? Berapa luas Indonesia? Wah, nggak ada yang jawab. Pernah tinggal di Indonesia nggak? KTP-nya KTP mana? Prancis. KTP-nya KTP mana? Inggris. KTP-nya KTP Indonesia ya? Ya oke. Tapi pertanyaan saya, berapa luas Indonesia?
Luas Indonesia cuma 2 juta kilometer, ya, bukan 200 juta kilometer, ya, 2 juta kilometer. Artinya apa? Artinya Indonesia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Persia dan Romawi. Tapi Persia dan Romawi saat itu kalah, takluk, tunduk kepada negara Madinah. Kenapa? Karena kepala negaranya baginda Nabi SAW. Siapa yang pingin tutur katanya lembut, yang wajahnya selalu senyum, yang wajahnya selalu happy, yang hatinya selalu adem, yang selalu kalau ngobrol tuh ngenain temen gitu loh, ya, yang wajahnya tuh berseri-seri gitu ya, coba lihat, aduh berseri-seri, seneng gitu ya, yang wajahnya tuh kayak bulan purnama yang terang gitu ya. Nah, pingin ya nyenengin hati orang, kalau ngomong adem, nggak pernah nyakitin, punya kesabaran yang hebat, jadilah seperti teladan kita, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya bagaimana agar kita meneladani Rasul? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan, catat, tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nabi tidak pernah meninggalkan kita dinar, emas, dan dirham, perak, tidak pernah. Nabi meninggalkan kepada kita apa? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abadan. Tidak akan pernah sesat. Masya Allah. Luar biasa. Berarti apa? Ya nggak dapat sesat berarti apa? Ya petunjuk terus. Lan tadillu abadan. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti teman-teman semuanya, sekarang Nabi sudah tidak ada bersama kita. Sekarang Nabi sudah pergi meninggalkan kita. Sekarang Nabi sudah hanya tinggal makamnya saja. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita pusaka. Catat, yang pusaka itu harus kita pegang teguh. Jangan kayak itu ya, dosen ya, namanya AA. Ya. Apa kata AA? Saya Muslim, tapi saya tidak percaya syariat Islam. Oi, ampun dah gitu ya. Saya Muslim, ya, kenal ya orangnya ya. Dia bilang apa? Saya Muslim, tapi saya tidak percaya syariat Islam. Waduh, kamu mah aneh ya. Di mana ada orang Muslim nggak percaya syariat Islam? Bukan Muslim atuh. Ya, yang namanya Muslim itu pasti beriman kepada aturan Islam, beriman pada Quran dan Sunnah. Aneh ya. Memang dosen satu ini selalu nyeleneh ya. Di kampus antum ada nggak dosen yang kayak gini? Ya, kalau ada, boleh dong kenalin ke saya. Ya, ini dosen aneh ya. Apa dia bilang? Ya, nah bahkan baru-baru ini AA juga ngomong apa? Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat. Bohong sholat. Ya berarti selama ini dia tidak sholat. Ya, kasihan ya teman-teman ya orang kayak gini ya. Nanti meninggalnya kira-kira mau disolatin nggak? Coba 46 orang jawab dong. 49 orang jawab dong. Orang kayak gini masih mau disolatin nggak kira-kira? Orang kayak gini masih butuh disolatkan nggak kira-kira? Butuh. Nggak usah disolatin lagi ya. Oke, nggak usah disolatin lagi. Wow. Nah, iya kayak Mustafa Kemal ya. Masya Allah, orang kayak gini teman-teman, ternyata pada saat meninggal dunianya tetap minta disolatkan. Itulah tidak konsisten mereka. Itulah tidak tidak konsisten ya, tidak 100% ya, mereka ini betul-betul meyakini prinsip-prinsip yang mereka sampaikan. Jadi mereka hanya cuma berani ngomong doang. Mereka ngomong bahwa apa? Saya Muslim, tapi saya tidak percaya syariat. Tapi nanti meninggal dunia tetap aja dikafani. Ya, kalau mau ya udah. Ya namanya meninggal, sholat tuh syariat. Nikah itu syariat. Ya kan? Apalagi haramnya riba itu syariat. Ya kan? Puasa itu syariat. Ya, jadi kalau ada seorang Muslim tidak mau bersyariat, ya ini orangnya ya aneh ya. Nah, teman-teman semuanya, apa kata Nabi? Lan tadillu abadan. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat karenanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Berarti kalau kita ingin meneladani Rasul, catat nih garis bawah ini. Kalau kita ingin meneladani Rasul,
kita harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Teman-teman semuanya, yuk buka Quran lagi. Ya, bismillah ya. Kalau kajian sore enaknya memang buka Quran ya. 1 pahala, 1 huruf, 10 pahalanya. 2 huruf, 20. 3 huruf, 30. 4 huruf, 40. Bayangin teman-teman baca berapa huruf? Kan nggak mungkin kan bacanya cuma alif, lam, mim. Nggak mungkin. Nun, nggak mungkin. Ha, mim, nggak mungkin. Teman-teman pasti bacanya, waduh, panjang-panjang. Ada yang 1 orang 1 juz sekali duduk. Ada yang sekali duduk bisa 2 juz. Ada yang sekali duduk bisa 3 juz. Masya Allah ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya buka Quran surat An-Nisa ayat 65. Ya, An-Nisa 65. Ya, yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Bismillah, mudah-mudahan Allah berkahi perjalanannya ya. Jangan sambil buka handphone ya, khawatir nanti ada jatuh dan yang lainnya ya. Oke, sudah? Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana di sana bunyinya, coba cek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakibuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa demi Tuhanmu sesungguhnya kalian tidak beriman sampai kalian menjadikan Muhammad itu sebagai hakim. Nah, tuh, sebagai hakim atas perkara yang kalian perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa artinya teman-teman? Buka terjemahannya. Fala wa rabbika. Demi Tuhanmu, kalian tidak beriman sampai kalian menjadikan Muhammad sebagai hakim atas perkara yang kalian perselisihkan. Apapun, dikit-dikit kembali kepada Muhammad. Apapun, masalah rumah tangga, kembali kepada Muhammad. Masalah cekcok rumah tangga, masalah harta waris, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah apapun, kembalikan kepada Muhammad. Summa, kemudian, la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian di dalam diri kalian tidak ada masalah keraguan lagi, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, sehingga kalian berserah tunduk patuh ya kepada Allah ya. Oleh karena itu teman-teman semua yang dirahmati Allah, bagaimana mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini ya kan? Kan nabinya nggak kelihatan gitu loh ya kan. Nah, nabinya kan nggak kelihatan. Siapa yang bisa ngelihat nabi hari ini? Ya paling dalam mimpi. Itu juga nggak sembarang orang, teman-teman. Ya, nggak sembarang orang bisa bermimpi nabi. Teman-teman, kalau teman-teman mimpi ketemu saya dalam mimpi, mungkin itu setan, bisa. Ya, tapi kalau teman-teman ketemu nabi, apa kata Nabi? Jin, setan tidak bisa menyerupai wajahku. Masya Allah. Tidak bisa. Berarti apa? Berarti mimpi itu benar, teman-teman. Ya, mimpi itu berarti benar. Kenapa? Karena Nabi tidak ada hari ini secara fisik, maka kita diminta oleh Nabi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana caranya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Catat, membacanya. Berarti harus sering baca Quran, baca hadis Nabi. Ya kan? Dibaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena Quran akan datang menjadi syafaat bagi pembacanya. Baca hadis, baca. Ya kan? Baca hadis, baca Quran. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, fahami Quran. Fahami hadis. Ya kan? Masa udah kita baca tapi kita nggak paham apa maksudnya ini ya. Nah, yang ketiga apa? Amalkan. Ya, amalkan. Quran bilang apa? Jangan makan riba, jangan. Quran bilang apa? Jangan dekati zina, malah pacaran ya. Quran bilang apa? Jangan melihat ya aurat yang bukan mahramnya, jangan. Ya, Quran bilang apa? Quran bilang jangan dusta, bohong, jangan. Quran bilang apa? Jangan buka aurat di depan yang bukan mahramnya, jangan. Nah, jadi apa buktinya kita itu betul-betul mencintai dan meneladani Nabi? Kita mengamalkan apa yang ditinggalkannya. Kita menjaga Quran dan Sunnah. Teman-teman yang dirahmati Allah, berarti cara kita menjaga
agar kita meneladani Nabi adalah menjaga Quran dan Sunnah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi katakan nanti di akhir zaman, catat, ada umatku, ada kelompok, ada golongan. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Tuh, lihat tuh. Mereka tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya. Dan pahala mereka, catat, pahala mereka 50 kali lipat dari kalian. Masya Allah. Nabi ngomong itu kapan? 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. 14 abad yang lalu. Nabi ngomong apa? Nanti di akhir zaman ada umatku yang mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu kami juga ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tidak. Kalian sahabatku, tapi mereka adalah umatku. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Ingat, berapa pahalanya teman-teman tadi? 50 kali lipat dari kalian. Masya Allah. Padahal para sahabat aja, itu 50 sahabat aja dijamin masuk surga kan? Ya kan? Sahabat Ali masuk surga pasti. Abu Bakar Siddiq masuk surga. Ya, Utsman di surga. Abu Tolha di surga. Semua sahabat Nabi dijamin masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi apa ya pertanyaannya? Pahala orang yang beriman, pahalanya 50 kali lipat dari kalian. Masya Allah. Apa kata Nabi? Karena di zaman itu mereka tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Tapi mereka berpegang teguh dengan sunnahku. Dan apa kata Nabi? Nabi katakan, pahala mereka 50 kali lipat dari kalian. Dan hari itu mereka seperti memegang bara api yang panas. Tahu teman-teman pernah megang bara api nggak? Bara api gimana kalau dipegang? Panas ya, Masya Allah. Tapi kalau nggak dipegang gimana? Butuh. Ya, kita megang, pingin megang, ya kan? Tapi kalau mau megang gimana? Panas. Sekarang sama ya. Pakai jilbab dikata-katain, ya. Pakai cadar dibilang istri teroris, ya. Pakai jenggot dibilang radikal, ya. Hafal Quran dibilang good looking, radikal, ya. Apalagi? Ya. Ya, pokoknya stempel-stempelnya negatif semua ya. Ustadz-ustadz ditangkepin, ya kan? Nggak boleh ngomong, dikatakan teroris, macam-macam. Kenapa? Begitulah hari ini kita seperti memegang bara api yang panas. Kenapa? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya ini sayang Allah. Maka bagaimana caranya agar kita berpegang teguh dan meneladani Nabi? 3 hal. Baca Quran dan Sunnah, fahami Quran dan Sunnah, amalkan Quran dan Sunnah, dan yang keempat, perjuangkan Quran dan Sunnah. Teman-teman semuanya, semoga dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa pelan-pelan ya menjalankan sunnah. Contohnya apa? Minum ya, teman-teman ya. Kalau minum duduklah ya, kan mencintai sunnah ya kan. Kalau kalau ada kemampuan menikahlah ya kan sunnah Nabi ya. Apalagi bagi yang ikhwan kalau ada jenggot ya dirapihkan, dipelihara lah gitu kan sunnah ya. Apalagi kalau ada waktu ya berbuka puasanya Senin Kamis dong ya, sama saum saum Ayyamul Bid misalnya ya, atau saum Daud gitu ya. Nah, itu namanya apa? Menjaga sunnah Nabi di akhir zaman. Teman-teman semuanya, ini yang ingin saya sampaikan. Saya buka sesi tanya jawab dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua tidak bisa lama karena saya harus melanjutkan perjalanan lagi menuju Semarang dan sekarang sudah menjelang sore dan saya harus sampai Semarang sebelum maghrib. Ya, terima kasih. Saya buka sesi pertanyaan. Boleh bertanya langsung via video, boleh melalui komen. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Yang ingin bertanya boleh langsung on mic atau tinggalin pertanyaan di kolom chat ya.
Silakan ya, boleh melalui video boleh. Kayaknya tadi udah ada yang ini ya. Kayaknya tadi udah ada yang chatting. Silakan. Udah. Bisa dibacakan mungkin oleh host? Halo, senyap-senyap aja nih. Mana panitianya? Ustadz, saya bacain ya. Ya, ya. Dari Ira Aliska. Ustadz izin bertanya, ketika menjadikan Rasulullah sebagai panutan berarti seluruh perilaku harus berdasarkan tuntunan Nabi. Ketika ingin meneladani Nabi secara keseluruhan, namun masih terlilit riba dan kredit dengan bunga, bahkan tinggal di rumah yang dibeli dengan pinjaman bank, bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget ya. Ustadz kalau mau meneladani Rasul kan berarti harus sesuai dengan Rasul seluruh perbuatan ya. Nggak harus semua. Tuh, kok nggak harus semua Ustadz? Iya, karena perbuatan Nabi ada yang tidak boleh kita ambil malah. Masa? Iya. Namanya apa? Khusus bagi Nabi. Taksis namanya. Ya, nanti kalau teman-teman belajar lebih dalam, ada namanya taksis. Taksis itu kekhususan bagi Nabi. Contohnya apa? Nabi berpuasa tidak berbuka. Namanya saum wisal. Ya, saum wisal itu saum tapi Nabi tidak berbuka. Apakah kita ada? Tidak. Wah, kebayang Mas Bima. Kalau antum puasa nggak berbuka, wah pingsan kali gitu ya. Nah, tapi bagi Nabi wajar, kita enggak. Jadi tidak harus semua. Contoh lagi apa? Contoh teman-teman. Tahajud. Tahajud itu wajib bagi Nabi. Oh wajib Ustaz? Iya, wajib bagi Nabi. Tapi kita gimana? Sunnah aja, ya kan? Coba kalau kita diwajibkan, ya. Mas Zain gimana kalau diwajibkan tahajud? Wah, udah sering bablas ya. Bangun jam berapa kita yang Barara mungkin kalau diwajibkan tahajud mungkin udah sering lewat gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Tidak semua harus mencontoh Nabi. Nah, Ustaz, masalahnya rumah saya sekarang riba. Ya kan? Motor saya sekarang riba. Ini bagaimana Ustaz? Bukankah Nabi itu sangat marah terhadap riba? Bismillah hijrah. Bismillah berjuang, ya. Yang pertama apa? Jangan diulangi lagi. Catat. Jangan diulangi lagi. Udah berhenti. Ini terakhir. Nggak mau lagi pakai riba. Yang kedua apa? Yang kedua berkomitmen ya untuk bebas, tidak ada hubungan dengan riba. Ini apa? Yang ketiga, ya, bismillah kita berjuang untuk melunasinya. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bismillah bertaubat, berhenti. Yang namanya taubat artinya apa? Kembali kepada Allah. Berhenti. Jangan lagi pakai riba. Beli motor. Pak, dikecilin dulu suaranya. Tolong di suaranya. Ya, suaranya tolong ya teman-teman di mute ya. Karena akan mengganggu kajian kita ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, bagaimana kalau orang yang sudah terlanjur kena riba? Ya, bismillah dia taubat ya. Mudah-mudahan dengan taubatnya itu Allah kasih jalan keluar ya. Nah, dan apa? Bisa lunas ribanya, ya kan? Kemudian apa? Bisa nggak ada urusan lagi dengan riba-ribaan ya. Saya doain ya, mudah-mudahan ribanya, urusan-urusan cicilan hutang bank segera lunas dan tidak lagi mengulangi ya. Hati-hati ya, jangan coba-coba pakai riba ya teman-teman, itu dosanya dosa besar. Dosa yang paling kecil kata Nabi seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Dosa yang paling kecil seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, Masya Allah. Itu paling kecil dosanya. Jangan ya, bismillah. Ya, silakan pertanyaan kedua. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Aku mau bacain pertanyaan kedua.
Ustadz, izin bertanya, bagaimana mengajarkan anak agar mencintai sunnah? Karena saya ibu 3 anak, saya ingin anak meneladani Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus pertanyaannya. Ustadz, bagaimana membiasakan anak mencintai sunnah Nabi sejak kecil? Mulai dari hal-hal yang kecil. Contoh apa? Makan tangan kanan. Minum harus duduk. Gitu ya. Jadi anak-anak saya di rumah begitu, Bu. Ya. Jadi kalau makan, dia tangan kanan dan duduk. Kemudian apa? Jangan marah. Nanti kalau dia mau marah, diingatkan, jangan marah. Ya kan? Walakal jannah, la targob. Ya, walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Ya kan? Apalagi membiasakan anak bersedekah. Nah, jadi kalau ada orang, tolong nak, kasihani ibu nak, kasih. Ya, biasakan anak kita bersedekah. Ya kan? Kemudian apalagi? Membiasakan anak ikut puasa Senin Kemis. Ya, mama besok puasa, kakak adik mau ikut? Kalau mau ikut besok buka puasanya makanannya spesial. Nah, begitu. Itu namanya apa? Membiasakan anak dengan mencintai sunnah Nabi. Ya. Kemudian apa? Mengajarkan anak berbuka puasa dengan makan kurma. Apalagi membiasakan anak untuk pakai minyak zaitun misalnya, gitu ya. Membiasakan anak baca sirah nabawiyah, cerita tentang Nabi. Nah, itu ya. Jadi bagi ibu yang punya perempuan ini ya, belum punya anak perempuan, dua-duanya laki-laki ya. Tuh mudah-mudahan doa-doanya teman-teman semua nih ya, Allah ijabah, saya bisa punya anak perempuan. Nah, caranya bagaimana agar kita meneladani sunnah? Dari hal-hal yang kecil dulu ya. Misalnya tadi ya, makan, minum, bahkan baca doa, setelahnya ada doa, mau tidur juga doa, bangun tidur ada doa, itu semua sunnah Nabi. Dari hal-hal kecil-kecil ya. Bismillah. Itu jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Saya akan bacain pertanyaan ketiga ya. Iya. Ini dari Kuria. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, mengapa kaum muslimin perlu meneladani Rasulullah SAW? Ya, kenapa umat Islam harus meneladani Rasulullah? Yang pertama, karena Nabi kita ini adalah membawa wahyu. Nabi kita ini membawa Al-Quran. Jadi kalau kita meneladani Nabi, berarti meneladani Al-Quran. Nah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, ayo siapa yang bisa nebak ayat apa itu? Saya kasih hadiah. Quran berapa? Ayat berapa? Surahnya apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tolong admin dilihat siapa yang kolom komennya duluan dan benar, ya, maka kita akan kasih hadiah. Ya, kul in kuntum, ya, tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayo, siapa yang jawabnya cepat? Ya, benar, Ali Imran 31. Ada yang lebih cepat? Siapa tadi admin? Coba dilihat ya. Kang Azam coba dilihat yang paling chatnya paling cepat. Saya kasih hadiah. Minuman herbal ala Nabi. Ali Imran 31-nya benar. Ali Imran 31-nya benar, tapi coba lihat di chat. Siapa yang paling cepat di situ? Yang jawabnya paling cepat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itu ya Mbak Kuria ya jawabannya itu ya. Amrul paling cepat. Ya, Amrul ya. Baik. Amrul, tolong nama, alamat, nomor handphone DM ke Mas Azam ya. Mas Azam, tolong DM ke Mas Amrul ya. Atau siapa tadi? Coba dicek ya. Kalau memang Mas Amrul berarti Mas Amrul, tolong nama, alamat, nomor handphonenya ya. Besok saya kirim hadiahnya. Jadi Mbak Kuria, pertanyaan
umat Islam harus mencontoh Nabi? Jawabannya di Quran surat Ali Imran ayat 31. Apa itu? Qul in kuntum tuhibunallah. Katakan, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Gitu. Apa itu fattabi'uni? Ikuti aku. Ya kan? Ikuti aku. Maka apa di situ jawabannya? Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dzunubakum, kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Jadi itu jawabannya buat Mbak Kuria. Kenapa kita mencontoh Nabi? Yang pertama karena kita mencintai Allah. Mencintai Allah mengharuskan kita mengikuti Nabi. Jelas ya? Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Ya karena Nabi membawa kita jalan menuju surga. Mbak Kuria, misalnya Mbak mau ke Semarang, tapi Mbak nggak ngerti Semarang itu di mana. Perlu GPS nggak? Perlu ya. Nah, berarti kalau ngikutin GPS kira-kira nyasar nggak? Enggak ya. Kenapa? Karena GPS insya Allah tepat sasarannya ya. Sehingga apa? Sampailah kita di Semarang. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, yuk ikuti Nabi kita. Ya, begitu Mbak Kuria ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah. Terima kasih Pak Ustadz. Aku mau bacain pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ini dari Afrian Bagus Sagara. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk bisa istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana agar bisa istiqomah? Nah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana agar bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi? Yang pertama, tentu kita harus punya ilmu. Berarti apa? Harus rajin ikut kajian. Ya kan? Mas Aziz ikut kajian, Mbak Kuria ikut kajian, ya kan? Mas Zain ikut kajian, Mas Marson ikut kajian, ya kan? Mas Fahmi ikut kajian, Mbak Ira ikut kajian. Semua yang ada di sini harus rajin ikut kajian. Masa kalah sama artis ya? Artis saja sekarang rajin kajian ya. Alhamdulillah tuh banyak artis-artis sekarang hobinya ikut pengajian ya. Masa antum males ikut kajian ya? Nah, untuk apa Ustadz kajian itu? Dengan kita ikut kajian, kita jadi mengerti ilmu. Kalau kita mengerti ilmu, maka kita akan dijaga istiqomah. Yang kedua, catat, berdoa. Apa doanya Ustadz? Pendek doanya. Apa doanya? Allahumma farzuqnal istiqomah. Allahumma, ya Allah kami memohon kepadamu, anugerahkan kami istiqomah. Allahumma istiqomah. Ya Allah, berikan kami istiqomah. Berdoa. Caranya gimana? Berdoa. Yang ketiga, agar istiqomah bagaimana? Banyak-banyak mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa? Orang yang ingat mati, insya Allah ibadahnya akan luar biasa. Orang yang ingat mati akan semangat dalam beribadah. Ya, jadi kita semuanya pasti wafat ya. Coba teman-teman semuanya, ini ada 55 orang. Ada nggak yang nggak akan mati? Coba saya pengen kenalan dulu. Siapa di sini yang nggak akan mati? Semua mati ya? Semua mati ya? Raja-raja mati ya? Rakyat biasa mati kata sendiri ya? Apa? Yang cantik mati ya kan? Yang di mobil bisa mati ya? Yang di pesawat mati ya? Apalagi? Yang di kapal laut mati, semua mati kita. Nah, dengan banyak mengingat mati, insya Allah membantu kita jadi istiqomah dalam beribadah. Begitu. Baik. Satu lagi pertanyaan terakhirnya, insya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Aku mau bacain pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir dari Dini. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya tentang orang tua Nabi Muhammad, bahwa ada yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka dan ada juga yang mengatakan tidak. Sebagai
awam dalam perihal agama. Saya bingung Ustadz, mohon maaf. Mohon Ya. pencerahannya. Bagus pertanyaannya. Ya, jadi orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, mereka ini masuk ke dalam masa fatroh. Masa fatroh itu namanya masa kekosongan antara dari Nabi sebelumnya ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua orang tua Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Alkitab, beriman kepada Taurat, beriman kepada Allah, meskipun Nabi belum ada, mereka tetap masuk ke dalam surganya Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi mereka ini orang-orang yang beriman, ya. Meskipun Nabi belum hadir, meskipun masa itu belum masa Nabi, tetapi mereka ini masa di mana masa kekosongan menunggu Nabi berikutnya. Nah, ketika kemudian orang tua Nabi ada hari ini, berarti mereka ini masuk kepada masa fase orang-orang yang beriman. Ayah baginda Nabi SAW, Abdullah, dan kemudian kakeknya dan seterusnya, mereka ini sebenarnya berasal dari keluarga-keluarga yang mereka ini aslinya mengimani Allah. Jadi yang saya tahu tidak benar ya, ayah dan ibu Nabi ya masuk neraka jahanam. Tidak ya, karena Nabi ini adalah Al-Mustafa. Tahu ya teman-teman ya, Mustafa ya artinya apa? Pilihan ayahnya ayah terbaik, ya kan? Ibunya ibu terbaik, ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan ayah dan ibu Nabi masuk neraka, ya. Ini kesalahan paham menurut saya, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dibimbing Allah dari hal demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dan tausiahnya. Semoga kita selalu ada di jalan yang benar. Amin ya Allah. Terima kasih. Dan nggak kerasa nih waktunya udah mau habis dan kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Fatih Karim telah menyediakan waktunya untuk datang ke Zoom ini. Semoga hati-hati ya Pak untuk sampai ke Zoom-nya. Dan terima kasih untuk tim Ustadz Fatih Karim atas waktunya. Terima kasih juga kepada Ketua IMA dan Ketua Pelaksana beserta panitia yang sudah membantu melancarkan acara ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan aktif bertanya. Semoga diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Amin ya Rabbal. Oke, saudara-saudara bila selaku MC pada hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, nanti malam insya Allah ada kajian bersama Ustadz Felix Yau dan anak saya Alif di YouTube Cinta Quran TV jam 8 ya. Nanti malam jam 8 malam di YouTube Cinta Quran TV ada Ustadz Felix Yau dan ada Muhammad Fatih Alif anak saya. Bahas tentang pemuda. Nah, cocok nih materinya. Ini kan hari ini pemuda semua ya. Pemuda dan kebangkitan Islam ya. Masya Allah, keren banget materinya. Nanti malam ya, jam 8 di YouTube Cinta Quran TV. Teman-teman semuanya, saya mohon maaf ya. Mohon maaf, belum bisa nemenin full. Biasanya saya kajian 1,5 jam sampai 2 jam. Ini sedang dalam perjalanan dan sebelum maghrib saya harus tiba di Semarang. Ya, mohon maaf sekali lagi. Insya Allah kita lanjut kapan-kapan ya. Saya mohon maaf. Dan tadi yang bertanya ya Kang Azam dan panitia yang nama-nama yang bertanya tadi tolong dikirim nama, alamat dan nomor handphonenya juga tadi yang menjawab pertanyaan ya. Saya mau ngasih hadiah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya yang telah menyediakan waktu untuk hadir pada acara kami. Terima kasih ya.
Teman-teman sudah dibolehkan untuk meninggalkan Zoom-nya. Link absensi akan di-share di grup aja sepertinya oleh panitia, teman-teman.